안 귀여웠으면 이렇게 결혼도 안 했을 텐데 내가 모르고 봐서 뭐하러 집에 가는 길에 넌 꺼져 이 새끼야! 조심해! Drama Queens of Tears, drama terpopuler saat ini yang dibintangi oleh Kim So Hyun dan Kim Ji Won. Mereka berperan sebagai pasangan suami istri dengan kisah yang rumit di balik pernikahan mereka. Kita simak ceritanya bersama Kafren. Di episode pertama, Hong Hae-in dan Baek Hyun-woo melakukan wawancara tentang kehidupan pernikahan mereka. Tapi mereka menceritakan kebalikan dari kenyataan yang dialaminya. Kehidupan pernikahan mereka tidak seindah yang dibayangkan oleh publik. Mereka juga menceritakan awal mula pertemuan mereka, yang dimana Hong Hae-in bekerja sebagai pemagang di perusahaan keluarganya. Baek Hyun-woo sangat memperhatikan keseharian Hae-in di kantor karena ia sangat ceroboh hingga akhirnya ia mulai jatuh hati kepada Hae-in. Saat akan pulang dari kantor, Hyun-woo memberikan payung miliknya kepada Hae-in karena mengira Hae-in adalah orang yang tak punya. Hyun-woo juga menceritakan tentang dirinya, keluarga, dan aset miliknya yang pada akhirnya ia ingin mengajak Hae-in menikah. 머리 선호했는데 홍혜인 씨라면 외벌이도 감당해보고 싶어졌어. Hae-in yang mendengar hal itu keheranan dan kebingungan. Tapi setelah tahu yang sebenarnya tentang Hong Hae-in, Baek Hyun-woo kabur dan mengundurkan diri. Hingga akhirnya Hae-in mencarinya ke kampung halamannya dengan helikopter miliknya. Yang akhirnya hal itu menjadi legenda di kampung Baek Hyun-woo. Sementara itu, teman-teman Baek Hyun-woo tahu kalau Baek Hyun-woo ingin mengajukan gugatan perceraian. Tapi hal ini masih dirahasiakan. 아니 근데 도대체 왜 이혼하겠다는 건데? 또라이래. Hong Hae-in sangat gila kerja dengan ambisinya yang sangat ingin bergabung dengan klub 1 triliun. Ia menyingkirkan semua hal yang dirasa menghambat ambisinya tersebut, bahkan ia pun berdebat dengan suaminya di kantor. 안 좋다고 사람들한테 소문내고 싶어 안달이나. Baek Hyun-woo sebagai bawahan istrinya merasa tertekan di kantor maupun di rumahnya. Setelah perdebatan itu, mereka membuat janji untuk bertemu 1 jam kemudian. Baek Hyun-woo menunggu hingga larut, tapi Hae-in tak kunjung datang. Hyun-woo pun pulang dengan kecewa dan seperti biasa, keluarga Hong melakukan rapat keluarga di mana hal itu sangat membuat Hyun-woo tertekan. Orang tua Hae-in juga menyuruh mereka agar segera memiliki anak. Hal itu cukup membuat mereka terkejut. 이왕 수빈이 만날 거면 난 내년 5월이 좋아. Selesai rapat keluarga, Hae-in dan Hyun-woo berdebat lagi. Dan akhirnya Hyun-woo memutuskan untuk pergi keluar. 나랑 애 갖고 싶냐? 필요하다면. 하고 싶으면 혼자 해. 부부 인터뷰인데 나 혼자 어떻게 해? Sementara Hae-in menghampiri Suchol dan memukulnya untuk memberinya peringatan karena telah meremehkan Hyun-woo di depan keluarganya. 한 번만 더 내 남편한테 나대라. 진짜 뒤진다 너. Hyun-woo menghibur dirinya dan bertemu dengan Kim Young-gi untuk menceritakan penderitaannya. Tapi ia juga menyadari kalau ada orang yang mengawasinya. 안 귀여웠으면 이렇게 결혼도 안 했을 텐데 내가 Ia pun berjalan pulang sambil bernyanyi dengan putus asa, yang akhirnya menyuruh orang-orang itu untuk pulang. 모르고 봐서 뭐하러 집에 가는 길에 Baek Hyun-woo selalu mengatasi kekacauan yang terjadi di keluarga Hong, termasuk membebaskan bibinya dari penjara. Kemudian saat acara peringatan kematian istri ketua Hong, para menantu pria bertugas memasak di dapur dan menyiapkan acara tersebut. 이게 무슨 재능 낭비인지. Saat acara tersebut berlangsung, Bomja yang baru saja bebas dari penjara langsung datang dan masuk di tengah-tengah acara. Hal itu menjadi pusat perhatian dan Bomja langsung mengungkapkan kebenciannya terhadap pacar ketua Hong. 넌 꺼져 이 새끼야! 근데 그게 다 저녁 때문에 스트레스 받아서 그런 거지! Sementara Baek Hyun-woo yang baru saja mengobrol dengan ayah mertuanya menjadi tertekan setelah mendengar ucapannya. Hal itu membuatnya berpikir 1000 kali untuk mengajak Hae-in bercerai. Hingga akhirnya ia harus pergi ke psikiater karena sangat stres. 회사 생활은 어떠실까요? 상사가 제 와이프입니다. 더 싫은 게 제 와이프예요. 근데 진짜 칼이 나올 수도 있어요. Chris, orang yang tidak menyukai pernikahan Hae-in dan Baek Hyun-woo, pergi menemui Hyun-woo dan menceritakan kasus perceraian. Yang akhirnya ia memberitahu Hyun-woo tentang wasiat yang ditulis oleh Hae-in sebelum menikah tanpa sepengetahuan Hyun-woo. 아 어찌나 야무지게 잘 써놨는지. Hong Hae-in yang bertemu dengan Hyun-woo berniat untuk mengajaknya pergi.
Tapi Hyunwoo langsung menolak ajakannya tanpa mengetahui tempat tujuan tersebut. Hyunwoo pun pulang ke rumah orang tuanya dan langsung menyantap masakan ibunya dengan lahap. Malam harinya, mereka berkumpul dan Hyunwoo memberitahu keluarganya kalau ia ingin bercerai. 사는 게 행복하지도 죄송합니다. Saudaranya pun berusaha menghentikan niat Hyunwoo, tapi hal itu tidak mempengaruhinya. 현우야. Sesampainya di rumah, Hyunwoo langsung mengambil surat cerainya dan masuk ke kamar Hae-in. Tapi Hae-in mengatakan hal yang penting lebih dulu, bahwa dirinya sedang sekarat dan hanya memiliki waktu 3 bulan. Hyunwoo mengurungkan memberitahu surat cerai tersebut dan mengatakan hal yang lain. Karena sangat gemetar, ia langsung memeluk Hae-in dan berkata kalau ia mencintainya. 사랑해 홍혜인. Hae-in pun menceritakan penyakit yang dideritanya dan hal yang dialaminya. Saat sampai di rumah sakit, ia tiba-tiba tidak ingat apa yang terjadi. Yang tak diduga ternyata ia menderita tumor otak yang cukup langka. Hae-in sangat syok dan berusaha untuk tidak mempercayai diagnosis dokter. Ia berusaha untuk mencari pengobatan yang ampuh. 병이야 걸릴 수 있다 쳐. 근데 왜 치료를 못해? Hyunwoo yang mendengar cerita Hae-in berusaha menenangkannya dan mengajaknya untuk pergi ke dokter lagi, berharap ada kesalahan diagnosis. Malam harinya, Hyunwoo tidur dengan sangat pulas dan menyambut pagi harinya dengan bahagia. Tapi ia sadar bahwa ia tidak boleh terlihat bahagia. 내려가 입꼬리. Ia pun pergi ke kamar Hae-in dan memeriksa keadaannya, karena tak biasanya Hae-in bangun siang. 모닝 키스. Mereka pun pergi ke rumah sakit dan Hae-in menyuruh Hyunwoo untuk merahasiakan penyakitnya dari semua orang. 난 그야말로 이 집안에서 아웃이야. Sementara itu, Sochol mengalami serangan panik setiap berbicara dengan kakeknya. Ia pun akhirnya jatuh pingsan. Ibunya yang melihat hal itu langsung mencari Hyunwoo dan bertemu dengan Hae-in yang akhirnya mengomeli Hae-in. 내가 말했잖아요. 나한테도 좀 큰일이 생겼다고. Saat sedang makan siang, Hyunwoo memberitahu Younggi kalau ia tidak jadi cerai dan memberitahu alasan yang sebenarnya. Younggi pun kaget mendengar kabar tersebut. Younggi juga mendengar tentang wasiat yang telah ditulis oleh Hae-in dan menyuruh Hyunwoo untuk memikat Hae-in dalam waktu 3 bulan tersebut, agar Hae-in merevisi surat wasiatnya dan Hyunwoo mendapatkan warisan darinya. Hyunwoo pun melakukan hal-hal yang romantis terhadap Hae-in. Hyunwoo mulai membawakan bunga untuk Hae-in. Mereka juga makan berdekatan. Hyunwoo juga mengkhawatirkan Hae-in yang batuk di tengah-tengah rapat. 구급차 좀 불러주세요. Sekretaris Na yang melihat tingkah Hyunwoo juga merasa terheran-heran. 구급차라도 부를까요? Bomja datang ke sebuah gereja di mana sedang berlangsung pernikahan mantan suaminya dan ia mengacaukan acara tersebut. Hyunwoo dengan siap siaga mengatasi masalah tersebut dan menjemput Bomja. Saat di rumah pun, Bomja meluapkan kemarahan dan kebenciannya terhadap pacar ayahnya. Ayahnya yang dibutakan oleh cinta tidak menggubris omongan anaknya. 인연 머리채를 조금 잡은 인연은 천하의 죄인이고. Sementara ibu Hae-in tidak begitu menyukai Hae-in karena kematian kakaknya yang bernama Suan. Ibunya menyalahkan Hae-in atas kematiannya. Hae-in pun mendengar percakapan orang tuanya tersebut dan membuatnya mengetahui penyebab kebencian ibunya tersebut. Hyunwoo teringat dengan perkataan dokter yang kemudian ia mencari tahu lebih lanjut tentang penyakit yang diderita oleh istrinya, hingga akhirnya ia ketiduran. Hae-in yang baru pulang melihat Hyunwoo yang ketiduran dan mengetahui layar laptopnya yang masih menyala. Ia juga memberitahu Hyunwoo kalau ia sempat mencurigai Hyunwoo. Hae-in pun senang karena mengetahui suaminya sangat peduli kepadanya. 내가 살아주길 바라는 거잖아. Saat Hae-in keluar dari kamar Hyunwoo, Hyunwoo pun lemas seketika seperti kehilangan harapan. Hae-in menghadiri sebuah acara dan berniat untuk menemui orang terkenal yang bernama Herman. Tak disangka, ia bertemu dengan Kim Yena dan memberi Hae-in saran untuk mengajak pasangan ketika bertemu dengan Herman. 진짜 너밖에 없어, 이나. Hae-in pun akhirnya menghubungi Hyunwoo tapi ia sedang di pengadilan. Yena pun meremehkan Hae-in dan mengomporinya. Yena juga memberitahu Hae-in kalau Yeon-sung adalah tangan kanan Pak Herman dan Hae-in pun akhirnya meminta bantuan Eun-sung untuk mencapai kesepakatan dengan Herman. 앞으로도 종종 연락하고 지내자. Kemudian tiba saatnya Hae-in akan berjabat tangan dengan Herman. Di waktu yang tepat, Hyunwoo datang tepat di samping Hae-in. Hae-in akhirnya bisa membalas perlakuan Yena terhadapnya. 마주보고 싶거든, 우리 그이랑.
Grace juga menceritakan Yeon Sung kepada ibu Hein tentang betapa hebatnya dia. Hein pun menyela pembicaraan mereka yang menyinggung dirinya. Ibunya akhirnya menyuruh Hein untuk mengundang Eun Sung ke perburuan keluarganya dengan persyaratan akan mencabut gugatan terhadapnya. Hein pun menyetujui hal tersebut. Hari perburuan pun tiba, mereka sekeluarga berangkat dengan helikopter. Saat perburuan dimulai, Sojol seperti biasa selalu meremehkan Hyunwoo di depan keluarganya. 내가 좀 가르쳐드려? 됐고 처남이나 잘해. Di tengah perburuan, Hein mengalami hal yang tak terduga lagi dan tiba-tiba seekor babi hutan berusaha menyerangnya. Dengan sigap, Hyunwoo datang menyelamatkannya. Di episode ketiga, menceritakan kisah Hyunwoo dan Hein 4 tahun yang lalu. Hyunwoo mengajak Hein ke kampungnya dan memperlihatkan aset milik orang tuanya. Mereka berdua makan es lilin di mana Hein belum pernah memakannya. Hyunwoo yang mendengar hal itu merasa kasihan kepada Hein karena mengira Hein adalah orang miskin. 티셔츠도 자꾸 구멍 난 거 있고 나? 내 앞에선 그럴 필요 없어요. 아니 내 말 믿어요. Kembali saat Hyunwoo sedang menyelamatkan Hein dari serangan babi hutan. Hyunwoo menggendong Hein ke peristirahatan karena kakinya yang terkilir. Anggota keluarga yang melihatnya tercengang dan panik ketika mengetahui Hein hampir diserang oleh babi hutan. Setelah insiden tersebut, Hyunwoo mendapat pujian dari ayah Hein dan lebih merasa dihargai. 나는 설레더라고. 고모. Malam harinya, Hyunwoo langsung mengecek TKP dan menemukan pagar yang dibobol. Hyunwoo memberitahu hal tersebut saat acara makan malam keluarga. 아버님 저 무침도 좋아합니다. 아 그래. Tiba waktunya akan tidur, Hyunwoo merasa cemas karena akan sekamar dengan Hein. Suasana menjadi canggung antara keduanya. 누구를 잃라고? Mereka juga menceritakan kenangan di saat mereka pernah tidur di kasur yang lebih kecil dari yang sekarang mereka pakai. 어떻게 같이 잤지? 꼭 안고 잤으니까. Sementara Eun Sung membeli anjing yang sempat ditawar oleh ketua seharga 100 juta. Pagi harinya, ia berniat untuk membawa anjing tersebut, tetapi pemilik anjing tersebut berubah pikiran dan tidak jadi menjualnya. Eun Sung tidak terima dan berniat untuk menembak anjing tersebut, yang kemudian Hyunwoo datang menghampiri mereka dan menyelesaikan perselisihan antara mereka. Keluarga Hong melihat CCTV di area pagar yang dibobol dan melihat adik Hong Bom Jun datang ke area perburuan. Ketua menjadi marah dan mengajak semua orang pulang. Saat di kantor, Hein hanya tertuju kepada Hyunwoo dan merasa seperti jatuh cinta kembali. 걸어다니는 섹시 다이너마이트 같기도 하고. Hein pun menceritakan apa yang dialaminya kepada dokter yang menangani penyakitnya. Hein mulai bersimpati kepada orang-orang yang membutuhkan dan membantunya. 아니 왜 이렇게 아픈 사람이 많은 거야? Sementara Hyunwoo dan ayah mertuanya pergi untuk menemui Bom Sok, saudara ayah mertuanya. Seluruh keluarga mencurigainya karena mungkin itu adalah ulahnya. Tapi Bom Sok menjelaskan bahwa itu bukan perbuatannya. 그냥 내버려 두는 게 최선인 것도 있어요. Saudara Hyunwoo yang sangat mengkhawatirkan perceraiannya memutuskan untuk pergi ke Seoul dan menemui Hein tanpa sepengetahuan Hyunwoo. Mereka masuk ke kantornya dan berhasil bertemu dengan Hein. Karena sangat bertele-tele, mereka berdua belum menyampaikan apa yang ingin mereka katakan, dan akhirnya mereka berniat untuk mengirim pesan kepada Hein. 그것 따지러 왔던 거예요? 그건 또 아니래. Hein pergi ke restoran tempat janji makan malam bersama Pak Herman, tapi ternyata dia tidak bisa datang dan akhirnya ia makan berdua dengan Eun Sung. Sementara Hyunwoo yang masih di kantor mendapat kabar kalau saudaranya telah menemui Hong Hein. Tepat setelah mengirim pesan, Hyunwoo menelepon kakaknya dan memberitahu mereka kalau ia tidak jadi bercerai. Mereka semua panik karena pesannya sudah terlanjur dikirim. Hyunwoo langsung menghubungi Hein, tapi ia sedang berada di toilet. Eun Sung yang mengetahui ponsel Hein berdering langsung menonaktifkan ponsel milik Hein. 그 순간에 너는 그 사람을 봤고 그 사람은 나를 보고 있었잖아. Hein pulang diantar oleh Eun Sung dan Hyunwoo dengan panik berusaha membangunkan Hein yang sedang tidur. 아침에 오렌지 갈아 먹는 거 잊지 말고. Saat akan masuk ke rumah, Hyunwoo menanyakan ponsel milik Hein yang ternyata ada di sakunya. Tepat saat Hein menyalakan ponselnya, Hyunwoo langsung berlari ke arah Hein dan memegang kedua tangannya, yang akhirnya ponsel Hein terlempar. Hein yang cukup terkejut akhirnya mencium bag Hyunwoo. Setelah kejadian itu, mereka masuk ke dalam rumah dan Hyunwoo berusaha mengambil ponsel milik Hein. Hyunwoo masuk ke dalam kamar Hein ketika dia sedang mandi dan berusaha membuka ponselnya.
Ia menebak-nebak berapa kode sandi ponselnya yang akhirnya Hein melihat Hyunwoo. Hyunwoo yang hendak keluar akhirnya ketahuan dan beralasan agar bisa keluar dari kamar tersebut. 아니 근데 나 술 좀 깬 거 같아. 잠깐 앉지 뭐. 아니야. Hyunwoo kemudian kepikiran dengan kode sandi ponsel Hein yang ternyata itu adalah tanggal perkiraan untuk kelahiran anak mereka. 상대방 마음이 어쩐지도 모르고 같이 사는데. Pagi harinya, Hyunwoo tiba-tiba merasa cemburu kepada Eun-sung dan jantungnya mulai berdebar. Ia juga terpukau ketika melihat istrinya yang begitu cantik. Di kantor pun ia diam-diam memperhatikan istrinya yang sedang bekerja. Ia memperhatikan istrinya dimanapun berada hingga sempat berteriak di dalam pasaraya. Yang akhirnya ia membelikan sepatu untuk istrinya. 예쁘잖아. 그런 거 안 신어도 이쁘긴 해. Saat melihat istrinya bersama Eun-sung, ia mulai cemburu tapi dia tidak mau mengakui kalau dirinya cemburu. 내가 홍혜인을 좋아하진 않는데 왜 질투하겠냐고. 아무렇지 않. Hein pergi dengan Eun-sung untuk menemui Herman. Mereka melakukan negosiasi dengan menggunakan kelemahan Herman. 난 빚이든 고마운 거든 꼭 갚는 사람이야. Sementara Hyunwoo yang akan pulang, mampir membeli kue kacang untuk Hein. Young-gi yang melihat itu menegaskan kalau Hyunwoo mencintai Hein, tapi Hyunwoo terus mengelak. 그냥 땅콩빵이야. Sesampainya di rumah, ia langsung memberikannya kepada Hein. 맛있어? 따뜻하고. Hein memberitahu Hyunwoo tentang perawatan pusat kanker yang berada di Jerman. Dengan peluang yang lebih besar, hal itu membuat Hyunwoo sangat terkejut karena telah mengira ia mendapat surat wasiat dari Hein. Hyunwoo menjadi stres dan terus memikirkan berbagai macam kemungkinan. Bomja menghampiri ayahnya yang sedang bersama sang pacar. Ia meminta ayahnya untuk mengajak kencan di hari ulang tahunnya. Pagi harinya, Hyunwoo melihat Hein sedang bersama Eun-sung di meja makan. Ia langsung bergabung dengan mereka dan mengikuti Hein yang sedang membuatkan kopi untuk Eun-sung. 왜 윤 대표한테는 화 안 내? Hyunwoo mengawasi mereka berdua dari luar dan Eun-sung langsung menutup tirai agar tak terlihat oleh Hyunwoo. Tak sampai di situ, Hyunwoo berusaha mengawasi mereka dari balik pintu tapi rencana itu digagalkan oleh So-chol. 여보라고 한 거 아니었어? 안 돼. 안 된다고. Chris mengadu domba ibu Hein dengan Hein agar ia berpihak kepada So-chol dan mendukung rencananya yang akan bekerja sama dengan Eun-sung. Ibunya langsung memarahi Hein. Hyunwoo yang melihat mereka langsung memegang Hein dan menyuruh ibunya pergi. 죄송합니다. Kemudian saat di pasaraya, ada pelanggan yang sedang komplain. Mereka ingin mendapatkan uangnya kembali. Hein yang menyaksikan hal itu langsung menghampiri dan berhasil menyelesaikan masalah tersebut. 영업이 중지되면서 일어난 손해에 대한 배상 청구는 따로 경찰서로 인계해 주세요. Sementara ayah Hyunwoo cemas untuk kampanye pemilihan kepala desa. Ditambah, ia mengetahui anaknya menghadiri kampanye di tempat saingannya. Setelah kejadian itu, warga tak berpihak kepada ayah Hyunwoo, yang akhirnya Baek Mi-son menghubungi Hein agar bisa membantu kampanye ayah mertuanya. Tiba-tiba, datang banyak truk ke desa tersebut yang ternyata Hein datang dengan membawa banyak makanan yang akhirnya membuat para warga berpihak kepada ayah mertuanya. Hyunwoo yang mendengar kabar tersebut langsung menyusul Hein. 아줌마 누구예요? 너희 집 며느리. 아, 건물주시구나. 진작 말씀하시지. 뭐? Hein yang sedang mendengarkan musik, tiba-tiba tak menyadari kalau dirinya sudah berada di tempat lain dengan pakaian yang kotor. Hyunwoo yang baru saja tiba langsung mencari Hein dengan sepeda miliknya. Hingga malam hari, Hyunwoo baru bisa bertemu dengan Hein. Ia marah karena sangat mengkhawatirkannya. Yang akhirnya Hein memberitahu Hyunwoo kalau ia tidak mengingat kenapa dirinya bisa sampai di sana. Mendengar hal itu, Hyunwoo langsung berbalik dan memeluk Hein. 집 가면 소독하고 약 발라. 할 수 없는 일이야.